أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, dalam pelaksanaan sholat jamak takdim ada 6 aturan yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Apa saja aturannya? Langsung saja mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Artinya, sholat jamak takdim wajib dikerjakan di waktu sholat yang pertama, yakni di waktu zuhur, jika yang dijamak sholat zuhur dan asar, dan di waktu maghrib, jika yang dijamak sholat maghrib dan isya. Dalam prakteknya, sholat jamak takdim ini boleh dikerjakan di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, atau bahkan boleh di akhir waktu, selama waktunya masih ada dan cukup untuk mengerjakan kedua sholat yang dijamak. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan dan ditambahkan syarat kelima, yakni tersisanya waktu sholat yang pertama secara yakin. Apabila waktunya keluar di tengah ia mengerjakan sholat yang kedua secara yakin, maka jamak dan sholatnya menjadi batal. 2. Dikerjakan di luar batas tempat tinggal. Ketentuannya, sholat jamak takdim baru boleh dan sah dikerjakan setelah berada di luar batas daerah atau kawasan tempat tinggal. Demikian ini karena seseorang baru bisa dikatakan berstatus musafir setelah ia benar-benar keluar dari batas daerah tempat tinggalnya. Jika ia masih berada di rumah, maka ia belum bisa dikatakan musafir yang boleh menjamak sholatnya. Jadi, jika kita ingin menjamak sholat, maka kita harus pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat jamak di situ. Syekh Abu Bakar Syatah dalam I'anatul Talibin berkata, artinya tidak boleh melakukan apa yang telah disebutkan dari mengqashar dan menjamak sholat, kecuali setelah memisahi pagar pembatas daerah di mana ia pergi dari sana, jika ada. Sebab permulaan safar itu terhitung sejak melewatinya. Jika di daerahnya tidak ada tanda pagar pembatas, maka permulaan safarnya dimulai sejak melewati bangunan atau gedung terakhir daerahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, jika daerahnya tidak punya pagar pembatas, maka permulaan safarnya terhitung sejak melewati bangunan atau gedung terakhir daerahnya. 3. Mendahulukan sholat yang punya waktu. Dalam sholat jamak takdim, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat yang punya waktu atau sholat yang pertama, yakni sholat duhur dulu, bila yang dijamak sholat duhur dan asar, dan sholat maghrib dulu, bila yang dijamak sholat maghrib dan isya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim berkata, syarat yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama dalam rangka itba atau mengikuti Nabi, dan dikarenakan sholat yang kedua adalah pengikut, sehingga tidak bisa didahulukan dari yang diikuti. Apabila dibalik, yakni mengerjakan sholat asar dulu, kemudian duhur, atau sholat isya dulu, kemudian maghrib,
maka sholat jamak takdimnya tidak sah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, seandainya ia memulai dengan sholat yang kedua, yakni asar atau isya, maka tidak sah dan wajib mengulanginya dengan mengerjakan sholat yang pertama dengan dijamak. Begitu pula tidak sah dan wajib mengulangi sholat jamaknya jika diketahui bahwa sholatnya yang pertama, yakni zuhur atau maghrib, telah rusak atau batal. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, seandainya ia mengerjakan sholat yang pertama lalu yang kedua, kemudian sholat yang pertama jelas rusaknya, maka sholat yang kedua ikut rusak pula, dan ia mengulangi keduanya dengan dijamak. 4. Niat menjamak di sholat yang pertama. Wajib melakukan niat sholat jamak takdim di waktu pelaksanaan sholat yang pertama. Artinya, kita wajib niat menjamak atau mengumpulkan sholat di waktu mengerjakan sholat duhur jika yang dijamak sholat duhur dan asar, dan wajib niat menjamak atau mengumpulkan sholat di waktu mengerjakan sholat maghrib jika yang dijamak sholat maghrib dan isya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab menyebutkan, syarat yang kedua adalah niat jamak takdim pada sholat yang pertama untuk membedakan mendahulukan yang disyariatkan dari mendahulukan karena lupa atau main-main. Prakteknya, niat jamak takdim ini baiknya dilakukan di awal sholat, yakni bersamaan takbiratul ihram sholat. Jika lupa, maka boleh dan sah berniat di tengahnya, atau jika masih lupa, maka boleh dan sah berniat di akhir sholat selama belum selesai. Jadi selagi kita masih ada dalam sholat yang pertama, maka waktu niat jamak masih ada dan sah dilakukan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, boleh meniatkan jamak sebelum selesai dari sholat yang pertama. Ia adalah pendapat yang paling benar, sebab niat itu mendahului keadaan jamak, sehingga menyerupai ketika berniat saat takbiratul ihram. Adapun cara niatnya, maka cukup diniatkan di hati saja, tidak boleh diucapkan di lisan apabila dilakukan di dalam sholat. 5. Berturut-turut di antara kedua sholat. Aturannya, kedua sholat yang dijamak harus dilaksanakan secara berturut-turut, tidak boleh dijeda atau dipisah dalam waktu yang lama. Bila jedanya lama, maka tidak sah dan batal sholat jamaknya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, apabila keduanya dipisahkan dengan pemisah yang lama, maka batal sholat jamaknya. Adapun ukuran lama sebenarnya jeda dikembalikan pada adat kebiasaan. Dalam hal ini para ulama memberi batasan, waktu lama adalah seukuran mengerjakan sholat 2 rakaat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj berkata, lama dan sebentarnya pemisah diukur menurut kebiasaan, sebab tidak datang keterangan pastinya, dan termasuk ukuran lama adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka prakteknya, setelah sholat yang pertama selesai, harus segera berdiri takbiratul ihram sholat yang kedua. Tidak boleh dipisah dengan mengerjakan sholat rawatib. Syekh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan, sebab ini ia meninggalkan sholat rawatib di antara keduanya. 6. Berstatus musafir sampai sholat yang kedua. Maksudnya, kedua sholat yang dijamak harus dikerjakan dalam posisi perjalanan masih berlangsung atau seseorang belum sampai rumahnya. Jika ia sudah tiba kembali di rumahnya, maka otomatis ia tidak boleh lagi menjamak sholatnya, sebab safarnya sudah berakhir. Imam Mawardi dalam Al-Iqna menjelaskan, syarat keempat adalah keberlangsungan perjalanan sampai dikerjakannya sholat yang kedua. Jika ia bermukim sebelum itu, maka tidak ada sholat jamak karena sebabnya telah hilang. Batasannya dalam hal ini, apabila musafir bisa menyelesaikan sholat jamaknya
sebelum ia tiba di batas daerahnya. Meski hanya sampai takbiratul ihram sholat yang kedua, maka sholat jamaknya terhitung sah. Namun bila ia sudah tiba di batas daerahnya sebelum ia takbiratul ihram sholat yang kedua, maka sholat jamaknya menjadi batal dan tidak sah. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menjelaskan, dan tersisa bagi jamak takdim syarat keempat, yakni berlangsungnya safar sampai dikerjakannya sholat yang kedua, yang mana ia takbiratul ihram dengannya, maka tidak disyaratkan keberlangsungan safar itu sampai sempurnanya sholat yang kedua. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah selesaikan sholat jamak takdim itu, setidaknya sebelum sampai di batas daerah tempat tinggal. Sebab selama kita belum sampai di batas daerah tempat tinggal, kita masih terhitung sebagai musafir. Tapi kalau kita sudah sampai di batas daerah tempat tinggal, maka perjalanan yang dilakukan sudah berakhir. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, jika ia pulang, maka safarnya berakhir dengan sampainya ia pada apa yang disyaratkan melewatinya di saat permulaan safarnya, dari batas daerahnya atau lainnya.